Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 29. Di awal video ini diisi lain labirinya. Kelompok Dibo, Nonakiri, dan Mineru nampaknya sedang bertarung menghadapi patung raksasa di tengah derasnya air yang semakin memenuhi ruangannya. Dimana meski Mineru sungguh tak mengerti bagaimana cara patung besar itu bisa mengapung di air begini, ia tetap menyerangnya dengan skill bullet smash miliknya. Akan tetapi di saat Mineru mengira jika ia telah berhasil menyerang patungnya, ia dikejutkan ketika melihat patungnya yang masih baik-baik saja, bahkan bisa langsung menyerang balik dengan pedangnya. Untungnya, sepersekian detik sebelum serangan baliknya sampai, Dibo menarik tubuh Mineru lebih dulu, yang buat serangan baliknya hanya mengenai dinding dan menghancurkan pedang si patungnya sendiri. Kemudian, karena Dibo telah mengambil bagiannya dalam menyelamatkan Mineru, kini giliran Nonakiri yang mengambil alih situasinya, dimana setelah menggunakan skillnya untuk membukakan airnya, yang membuat patung tersebut yang mengapung di airnya terperangkap tak bisa bergerak. Nonakiri pun meneriakkan rencananya, yang mana mengalahkan patungnya bukanlah tujuan utama mereka saat ini. Mereka perlu seluruh energi baru untuk membuka lantai di atas mereka, dan kesempatan untuk terbaik mereka ada di depannya saat ini. Mendengar rencananya, Mineru yang langsung memahami perencananya pun segera meluncur menarik perhatian patungnya dengan menembakinya. Dan saat perhatian patungnya tertuju kepadanya, Dibo pun menghantam kepala patungnya dari atas. Karena mereka perlu mengambil mana stone milik patungnya, mereka pun harus berhati-hati agar jangan sampai langsung menghancurkan tubuh patungnya, dan harus melepaskan jidat patungnya terlebih dahulu. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau mereka bisa mengetahui lokasi di mana stone-nya berada. Namun, di saat Dibo menaiki tubuh patungnya agar bisa menghancurkannya dari dekat, tiba-tiba saja kaki Dibo terjebak di tubuh luar patungnya yang meregenerasi dengan cepat, yang membuat Dibo tak bisa bergerak ketika patungnya berusaha untuk menangkapnya. Untungnya, sepersekian detik sebelum patungnya bisa menangkapnya, sebuah Holy Magic Cell muncul melindunginya, diikuti oleh Rap yang langsung menyelamatkannya. Tentu saja, kemunculan Rap di sana mengejutkan Dibo yang diselamatkan olehnya sampai mengetahuinya pengkhianat sialan. Bahkan meski Rap berencana dengannya dengan mengatakan jangan kejam-kejam begitu pada ayahnya, Dibo yang belum tahu kebenarannya langsung saja menghardiknya untuk menghentikan omong kosongnya itu. Namun, di saat perhatian mereka tertuju pada Rap, sebuah Fire Arrow melesat menghantam patungnya dari belakang, lalu diikuti oleh kemunculan Paume dan Piru yang menaiki Flying Nimbus, sehingga mereka semua yang melihatnya pun merasa lega karena seperti dugaan mereka, bos mereka yaitu Paume masihlah hidup. Meskipun begitu, Dibo segera memberitahu Paume agar Paume jangan sampai menghancurkan pematang stone milik sepatungnya karena mereka membutuhkannya untuk menjalankan kembali mekanisme labirinya. Mendengar hal itu, Paume yang telah melacak lokasi mana stone di dalam patungnya pun segera menyuruh Dibo untuk berpegangan yang erat pada polearmnya, karena ia akan mengendalikan polearmnya menggunakan telekinesis. Tentu saja, Dibo yang tak memahami maksudnya pun segera berteriak jika ia akan menabrak patungnya. Akan tetapi, berkat teriakan dari Nonakiri dan juga Mineru yang menyuruhnya untuk maju, akhirnya Dibo pun menyadari maksudnya, dimana sekarang ia adalah karakter utama yang harus mengambil mana stone dari patungnya. Seketika itu juga, Dibo pun menggunakan skillnya Slash Blast untuk menghancurkan tubuh luar patungnya yang langsung terhubung dengan tempat di mana stone-nya berada. Lalu, di saat Dibo masuk ke dalam tubuh patungnya, Rap yang melihat tubuh luar patungnya yang telah kembali menutupkan regenerasinya, segera menghantamnya dengan keras sembari bertanya, apakah anaknya itu terasa enak? Dan kalau patung itu sudah selesai mengunyahnya, maka patung itu harus segera meludahkannya. Tak diragukan lagi, hantamannya yang begitu kuat membuat tubuh luar patungnya pun retak dan bergetar hebat. Dan saat itulah Dibo menerjang keluar dari dalam tubuh patungnya dengan membawa mana stone di tangannya. Tentu saja, karena mana stone-nya telah diambil, patung tersebut pun kehilangan daya hidupnya.
hingga langsung jatuh ambruk di sana. Akan tetapi, meski mereka telah menyelesaikan satu masalah, masih ada masalah lain yang lebih genting menunggu mereka, yaitu mereka membawakan Mana Stone tersebut ke dalam ruang daya labirin agar mekanisme labirinnya bisa kembali berjalan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi sebentar, Paume pun memutuskan untuk menjadi orang yang akan membawa Mana Stone-nya, karena ia bisa menemukan jalannya dengan cepat menggunakan item penetration monocle. Akan tetapi, setelah beberapa saat Paume pergi menyelam menuju ruang dayanya, masih belum ada tanda-tanda jika mekanismenya sudah kembali berjalan. Sedangkan permukaan airnya kini naik dengan cepat, yang membuat mereka semua sudah sangat dekat dengan lantai di atas mereka. Sementara mereka semua berusaha untuk tetap tenang dan juga menunggu, Paume sendiri yang menggunakan magic gelembung udara di kepalanya agar bisa bernapas sedikit lebih lama, kini berusaha keras untuk segera sampai di ruang daya labirinnya, di mana perkiraan waktu antara habisnya magic gelombang udara dan naiknya permukaan air hanya tersisa 3 menit lagi. Untungnya, mekanisme permukaan lantainya telah disiapkan oleh Piru, dan selama sumber energinya terus diisi, maka lantai itu pun akan langsung terbuka. Oleh karena itu, Paume pun tak boleh menyia-nyiakan waktunya dan harus mencari rute tercepat dengan menggunakan item penetration monocle-nya agar ia bisa sampai ke sana bagaimanapun caranya. Sayangnya, rumitnya jalan menuju ke ruang dayanya membuat perkiraan waktu Paume mereka sedikit meleset, di mana permukaan airnya telah naik sepenuhnya, yang membuat mereka yang berada di bawah lantainya harus menahan napasnya dalam air. Tentu saja, Paume sendiri tahu betul akan hal itu, karena kalau begini terus bisa-bisa mereka semua akan mati tenggelam. Dan kalau ia mengikuti jalur yang ada, maka ia perlu waktu 5 menit lagi. Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan yang tersisa, yaitu Paume harus mendobrak dindingnya yang berbatasan langsung dengan ruang daya labirinnya. Seketika itu juga, meski Paume harus menahan napasnya, Paume pun menggunakan magic gelembung udaranya sebagai media untuk mengeluarkan skill flame orb miliknya. Untungnya, meskipun kesempatannya hanya sekali, Paume berhasil mendobrak dinding tersebut, lalu segera melemparkan Mana Stone yang dikendalikan telekinesisnya agar bisa sampai ke tempat pengisian daya labirinnya. Sehingga tepat saat Mana Stone-nya menyentuh alat pengisian daya labirinnya, mana yang terkandung di dalamnya pun segera mengaliri mekanisme labirinnya yang membuat lantai di atas terbuka hanya dalam hitungan detik. Tentu saja, hal itu membuat mereka yang berada di bawah lantainya bisa langsung keluar dan bernapas dengan lega. Bahkan Dibo yang mengira jika ia akan mati di tempat itu, langsung mengetahui labirinnya sebagai tempat terkutuk dan juga mematikan. Namun, meski perhatian mereka sempat teralihkan dengan patung besar di sana, yang mungkin saja bisa bergerak seperti patung yang sebelumnya, Dibo segera tersadar jika Paume belum muncul ke permukaan air, di mana Paume sendiri masih berusaha keras untuk keluar dari labirinnya karena ia tak lagi memiliki magic gelembung udara. Untungnya, usaha kerasnya itu membuahkan hasil yang manis, karena tepat setelah ia mencapai ruangan yang langsung menuju ke permukaan dengan menggunakan napas terakhirnya, Mineru muncul menyelamatkannya sebelum Paume benar-benar tenggelam. Dan agar Paume bisa bertahan, Mineru pun terus memberinya napas buatan dari mulut ke mulut. Tentu saja, meskipun Mineru telah memberinya napas buatan dan juga menariknya ke permukaan, Paume sendiri tak serta-merta langsung terhadap begitu saja, karena Paume yang hampir mati kini mengingat sekilas ingatan masa lalunya, di mana rekan-rekannya menyuruhnya beristirahat sebentar kalau ia kelelahan, dan jangan sampai Paume memaksakan dirinya yang sudah berjasa besar. Lalu, tepat setelah Paume memberitahu rekan-rekannya jika ia tidak apa-apa, karena ia sudah berjanji pada mereka semua, Paume pun tersadar dari pingsannya di kenyataan, yang buatnya langsung bertanya apa yang telah terjadi dan apakah mereka baru saja menyelamatkannya. Seketika itu juga, raut wajah Dibo, Nona Kiri dan Ral pun merasa lega, karena mereka semua sempat sangat khawatir karena Paume tak kunjung siuman. Terlebih, Ral memberitahunya jika tubuh Paume bisa dalam kondisi baik-baik saja itu berkat heal miliknya. Mendengar hal itu, Paume yang merasa tak ada masalah lagi pun
tentu mengajak mereka untuk segera pulang. Akan tetapi, melihat Mineru yang bertingkah aneh, Pome pun bertanya kepadanya, ada apa dengannya? Kenapa wajahnya sampai memerah merona begitu? Videonya pun diakhiri dengan, tentu saja, Mineru yang berusaha untuk tetap tenang setelah menciumnya. Untuk memberinya napas buatan pun langsung hanya mengatakan, jika ia tidaklah apa-apa.